Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan para nabi dapat kita temukan dalam Al-Quran, seperti halnya tentang kisah kesabaran dan ketekunan mereka dalam beribadah. Hal itu tentunya untuk dapat kita jadikan bahan renungan dalam kehidupan. Tapi mungkin ada yang terlewatkan, ada seorang nabi yang namanya sering disebut dalam Al-Quran, padahal itu merupakan nama yang sudah diganti dengan nama julukannya. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Kisah ini diambil dari kitab Badai Al-Zuhur fi Waqai Al-Zuhur, karya Abu Al-Barakat Muhammad bin Ahmad bin Ilyas yang merupakan seorang sejarawan Mesir. Dalam pengantarnya, Ibnu Iyas mengatakan, maka saya menulis tentang kejadian dan kisah hidup para nabi dan memilih kisah-kisah yang paling mengesankan. Apa yang dipaparkan Ibnu Iyas dalam kitabnya ini memang masih perlu untuk dipersoalkan kebenarannya. Tidak sedikit kejadian dan kisah-kisah yang dipaparkan di dalamnya perlu untuk dipertanyakan. Tetapi video ini bukan untuk mempersoalkan kebenaran kejadian dan kisah-kisah yang dikemukakan Ibnu Iyas, tapi ambil hikmahnya saja atau kebaikan yang terkandung di dalamnya. Mungkin sebagian dari kita tidak pernah mendengar ada seorang nabi yang bernama Abdul Ghaffar atau Yashkur. Beliau adalah seorang nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Namun Allah menyebutnya bukan dengan nama aslinya, melainkan adalah nama samaran atau nama julukannya. Nabi ini merupakan salah satu dari 5 rasul bergelar ulul azmi, yakni rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa ketika menghadapi penolakan kaumnya dalam menyampaikan risalah Allah. Hingga kemudian ada perintah dari Allah untuk meneladani ketabahan dan kesabaran para rasul ulul azmi, sebagaimana firman-Nya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah menempatkan nama Nabi ini dalam Al-Quran dengan nama lain yang bukan nama aslinya, karena beliau pernah ditegur oleh seekor anjing sehingga nama yang disematkan dalam Al-Quran bukanlah nama aslinya. Pada suatu hari, Abdul Ghaffar melihat seekor anjing yang kudisan bermata 4. Ia pun mengatakan betapa jeleknya si anjing ini. Mungkin kalau orang lain yang melihat juga akan mengatakan hal yang sama. Abdul Ghaffar pun berkata, sungguh anjing ini sangat buruk. Tiba-tiba anjing itu berkata, hai Abdul Ghaffar, yang kamu cela itu ukiran atau zat yang mengukir. Apabila celaan itu untuk ukirannya, sungguh seandainya aku bisa memilih, aku tidak ingin menjadi anjing. Dan apabila celaan itu untuk zat yang mengukir, maka sama sekali celaan itu tidak patut untuknya, karena dia adalah zat yang melakukan apapun yang dikehendaki. Mendengar nasihat si anjing, Abdul Ghaffar sangat tersentuh hatinya. Beliau tidak menyangka kalau perkataannya itu tidak patut dilontarkan kepada seekor anjing sekalipun, dan beliau juga tidak mengira kalau si anjing bakal berbicara seperti itu. Sejak saat itu, Abdul Ghaffar terus mengingat perkataan si anjing. Kata-kata si anjing terus terngiang-ngiang di telinganya. Abdul Ghaffar terus meratap dan menangisi kesalahan dan dosanya. Karena seringnya dia menangisi, maka oleh umatnya dinamakanlah dia Nuh. Nama Nabi Nuh alaihissalam yang sering kita baca dalam Al-Quran memiliki arti meratap atau menangis. Itulah kisah asal muasal penamaan Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah ini semoga kita menjadi orang yang mau menyadari dan mengakui kesalahan, serta tidak mudah menghina walaupun terhadap hewan. Hukum menghina binatang yang mana ia merupakan ciptaan Allah SWT adalah haram. Walaupun binatang dalam pandangan sebagian orang rendah, namun ternyata Islam sebagai agama melarang umatnya untuk mencelanya. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, ketika seorang budak wanita berada di atas seekor unta tunggangan dan di atas unta itu terdapat barang milik orang lain. Ketika unta itu melihat Nabi SAW, sedangkan jalan gunung menjadi sempit dengan mereka, maka budak wanita itu berkata, ya cepatlah hai unta. Wahai Allah, laknatlah unta ini. Maka Nabi SAW bersabda, unta yang dilaknat itu tidak boleh menemani kami. Hadis riwayat Muslim. Dalam sanad yang lain juga disebutkan kisah serupa. Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanannya, dan ada seorang perempuan dari kalangan Ansor di atas untanya. Kemudian unta tersebut keletihan dan perempuan itu melaknatnya. Rasulullah SAW mendengar hal tersebut dan beliau berkata, ambil semua barang yang ada di atasnya dan biarkan unta ini berkeliaran karena unta ini telah dilaknat. Kata sahabat Imran, aku lihat unta itu berkeliaran di tengah rombongan dan tidak ada satupun yang menangkapnya.
Rasulullah melarang kita untuk mencela hewan bukan hanya sekali, melainkan pernah tercatat beberapa kali. Pada suatu malam kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba nyamuk-nyamuk menyakiti kami dan kami menghujatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kalian menghujat nyamuk-nyamuk itu, karena sebaik-baik hewan adalah yang bisa mengingatkan kalian untuk zikir kepada Allah. Pada malam itu kami bisa bertahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencela ayam jantan, sebab ia membangunkan orang untuk sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Husain Al-Waisyah Hafizahullah berkata, alangkah agung dan indahnya agama ini yang melarang celaan terhadap binatang. Sebuah agama yang berusaha membersihkan hati, agama yang berusaha membersihkan lidah. Sesungguhnya manusia yang terbiasa mencela binatang akan mudah baginya mencela manusia. Sesungguhnya manusia yang terbiasa menjaga lidahnya yang mencela binatang akan mudah baginya menjaga lidahnya di dalam segala yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Melalui beberapa hadis ini kita dapat mengetahui bahwa melaknat dan memaki hewan termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.